Perhatian buat kalian yang belum menonton film Aga Lain, disarankan untuk menonton terlebih dahulu sebelum menonton video ini, karena isi video ini adalah pembahasan spoiler dari cerita film ini, jadi mohon kebijaksanaannya untuk menonton video ini. Film Aga Lain Menyala Pantiku merupakan film terbaru dari geng podcast Aga Lain, yang tidak bisa disebut sebagai sequel karena juga bukan merupakan lanjutan dari film pertama dan bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Format ini sendiri mengikuti format film-film Warkop, yang mana di tiap film berbeda cerita, namun para pemeran utama di setiap film akan memakai nama asli mereka. Dan seperti di judul video, mari saja langsung tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan membahas detail dan referensi apa saja yang ada di film Aga Lain Menyala Pantiku yang mungkin saja kalian lewatkan. Di awal film kita dibuka dengan teaser dari film Operasi Pesta Pora, film lainnya dari Imaginary yang akan rilis setelah Aga Lain Menyala Pantiku ini. Seperti namanya, nampaknya film ini akan bercerita tentang sebuah operasi pencurian di festival musik Pesta Pora. Kita bisa melihat ada Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba yang akan menjadi pemeran dari film ini. Dan uniknya di teaser tersebut ditutup dengan satu adegan yang terdapat dialog yang mereferensikan mencuri Raden Saleh. Film yang juga dibintangi oleh Iqbal Ramadan di tahun 2022 lalu yang juga bergenre pencurian. Lalu di kantor polisi saat mereka sedang berdebat tentang insiden salah tangkap, disebutlah Helmi Yahya di program Uang Kaget yang juga identik dengan membawa koper. Untuk yang tidak tahu, Uang Kaget adalah acara TV reality show yang dulu sangat populer, dan acara ini identik dengan Helmi Yahya. Konsepnya adalah bantuan mendadak atau rezeki yang tidak terduga yang diberikan kepada individu atau keluarga yang layak dibantu karena kondisi hidup atau perjuangan mereka. Kemudian kita semua pasti sadar kalau latar tempat atau kota yang dipakai di sini adalah bukan sungguhan, yaitu kota fiksi yang bernama Yamakarta. Tentu saja ini untuk mengantisipasi ketersinggungan karena film ini akan menceritakan tentang kritik terhadap pemerintah, terutama wali kota dan polisi. Lalu di Panti Jompo, ada seorang kakek yang menceritakan perjuangannya ketika masih menjadi tentara dulu, di mana dulu dia ditugaskan di misi pembebasan Provinsi Timur Timur dari pemberontakan Fretilin. Yang perlu diperhatikan kalau Timur Timur adalah nama yang dulu untuk yang sekarang yang telah menjadi negara Timur Leste. Dan yang dimaksud oleh kakek itu adalah Operasi Seroja, operasi militer Indonesia untuk membebaskan daerah Timur Timur dari pengaruh partai politik yang berkuasa saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timur Leste atau Fretilin. Selanjutnya kita bisa melihat ada internal jokes yang disisipkan ketika mereka akan menyusup ke Panti Jompo, yaitu Bene yang disebutkan tidak akrab dengan bapaknya, yang memang itu terjadi kepada Benedion di dunia nyata juga. Saat akan di make up oleh karakter yang diperankan oleh Lolok, Oki disebut mirip dengan kiper, yang memang ini referensi yang benar, itu karena Oki dulu pernah menjadi pemain sepak bola profesional yang berposisi penjaga gawang atau kiper, yang bahkan dia pernah bermain di salah satu klub terbesar di Indonesia, PSMS Medan. Ketika dilakukan party Jompo untuk menyambut karyawan baru yaitu Jagel dan Bene, di sana mereka memakai lagu Aga Lain namun dengan lirik yang berbeda. Hanya saja instrumennya dan semuanya sama persis. Selanjutnya kalian yang suka bermain Mobile Legends pastinya bisa sadar kehadiran logo M7 di Videotron yang ada di kantor polisi, yang bisa dikatakan ini sebagai bagian dari kerjasama antara MPL Indonesia dengan Imaginary Studios, yang kemarin saat babak playoff MPL Indonesia, ada cast Aga Lain yang juga berkunjung ke sana. Dalam perkelahian antara Boris dan Oki di Panti, di situ ada yang berkata bahwa mereka berdua berkelahi mirip dengan adegan di film The Raid, tapi dua-duanya Mad Dog. Mad Dog sendiri untuk yang belum tahu adalah nama karakter yang diperankan oleh Yayan Ruhian di film The Raid Redemption, yang di film itu sangat terkenal dengan jargon kurang greget, alias menggambarkan kalau karakter ini adalah karakter yang brutal dan tidak takut apapun. Dalam adegan ketika para wanita penjaga Panti Jompo sedang mengobrol, di sana mereka menyebutkan tentang Warkop, yaitu tentang jokes kalau Dono Kasino, atau juga tentang 4 orang jelek yang mungkin bisa merujuk kepada geng Aga Lain yang bisa dikatakan sebagai Warkop masa kini. Ketika sedang berdiskusi tentang ketidaksukaan mereka terhadap sosok wali kota saat ini, di situ disebutkan kalau wali kota Yamakarta yang menang sekarang menang dengan cara yang curang, yaitu menggunakan bansos, yang tentu saja kita tahu ini merujuk kepada siapa di dunia nyata. Well, kalian semua pasti tahu tanpa harus dijelaskan lagi. Lalu ternyata ada adegan ketika geng Aga Lain di film ini memakai kostum hantu, yang tentu ini menjadi referensi di film Aga Lain di tahun lalu, yang mana semuanya memakai kostum hantu karena mereka di sana berprofesi menjadi pengelola wahana rumah hantu. Bahkan sempat disebutkan di sini ide tentang menjaga rumah hantu. Saat penyamaran geng Aga Lain terbongkar dan menjadi viral di dunia maya, kita bisa melihat ada beberapa respon dari influencer di sosial media. Salah duanya yaitu akun bernama Christo Emon dan Bintang Immanuel,
yang mana tentu saja hanya nama mereka berdua yang ditukar, yang sebenarnya adalah Christo Emmanuel dan Bintang Emon. Sang sutradara film ini yaitu Muhaldi Aco juga ternyata ikut mengambil peran satu adegan, yaitu dengan berperan menjadi calon pembeli motor yang akan dijual Jegel, yang ternyata dia merupakan penjual keliling dari brand minuman Haus. Di adegan itu, Jegel marah karena karakter yang diperankan oleh Aco terlalu murah menawar motornya, bahkan seharga Otopet, sebuah skuter listrik. Dan tentu pastinya adegan yang menurut banyak orang yang paling lucu adalah ketika Bene dan Boris datang ke masjid, di mana mereka yang tidak tahu justru memilih pakaian yang mirip dengan Habib dan Gus tertentu yang ada di dunia nyata. Habib yang mirip dengan Boris mungkin saja adalah Habib Rizik, sementara Gus yang mirip dengan Bene tentu adalah Gus Miftah lengkap dengan kacamata yang identik dengannya. Bahkan untuk tidak menimbulkan plot hole, terselip keterangan dialog bahwa kebetulan kacamata itu dijual beserta pakaiannya. Langsung saja setelah mereka memasuki masjid, semua jamaah langsung menyambut mereka dengan ciuman tangan dan penghormatan. Yang mana ini bisa mengingatkan kita tentang insiden yang terjadi tidak lama ini ketika Trans 7 mengkritik tradisi penghormatan berlebihan di lingkungan pesantren. Lalu adegan ketika Bene memberikan ceramah bahkan bisa dikatakan sebagai yang paling lucu. Itu terjadi karena dua hal. Pertama, dia membuka ceramah dengan menyebutkan hal yang paling stereotip tentang agama Islam, yaitu tentang larangan memakan babi. Namun makin lucu lagi karena akhirnya dia membacakan ceramah tentang harta haram, yang mana ini secara tidak langsung menyinggung mereka yang akan mengambil harta haram di dekat masjid tersebut. Terakhir di adegan post kredit, akhirnya kita ditujukan dengan karakter Fajar, yang merupakan anak dari karakter yang diperankan oleh Tika Panggabean, yang siapa sangka kalau Fajar yang dimaksud adalah Fajar Sad Boy yang datang lengkap dengan kuku-kuku miliknya. Oh ya, kalau ada tim dari Aga lain yang menonton video ini, terutama dari sutradara atau produser, ada satu kritikan yang ingin kita lemparkan di sini, yaitu tentang penempatan iklan yang bisa dibilang terlalu kasar di beberapa adegan, yang walaupun itu juga mirip dengan film pertama. Bahkan mungkin ada banyak penonton yang akan sangat terganggu dengan adegan Bene dan Boris di gereja, yang mana bahkan penonton awam bisa tahu kalau adegan itu ada hanya untuk menyisipkan iklan tentang My BCA.